Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Zeni Dwi Adiningsih. Kedua, Umatul Hoiriyah. Ketiga, Maulida Putri Muarifah. Keempat, Fauzi Komarudin. Dan yang kelima, Kurniawan Rizky Utama. Nah, pada materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan ini, kita akan mempelajari 7 submateri. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan keagamaan. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Sebelum masuk ke submateri yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kata paradigma berasal dari bahasa Inggris, yaitu paradigm, yang artinya model, pola, atau contoh. Nah, lalu apa sih maksudnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu? Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Materi yang pertama adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Pendidikan sebagai bagian dari ilmu humaniora yang memperlihatkan proses menuju kesempurnaan yang semakin manusiawi. Pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar Pancasila. Menurut Nota Negara 1973, perlunya disusun sistem ilmiah berdasarkan Pancasila tentang ajaran, teori, filsafat, praktek pendidikan nasional yang menjadi dasar tunggal bagi penyelesaian masalah-masalah pendidikan nasional. Sehingga pendidikan nasional mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai pemberi pedoman dan tujuan, memberi pendalaman, penginti, pendasar, serta perangkum. Dengan begitu, akan teratasi masalah-masalah pendidikan nasional yang akan berdampak kepada peserta didik dan akan menghasilkan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Dalam penyusunan sistem ekonomi nasional yang tangguh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sudah semestinya Pancasila sebagai landasan filosofinya. Usaha untuk menjamin suatu kehidupan yang layak, yang makmur, adil, dan sentosa perlu kita bangun. Tidak hanya suatu sistem ekonomi baru untuk mengatasi kemelaratan, melainkan lebih luas lagi. Kita perlu membangun suatu kebudayaan baru yang kembali menempatkan manusia sebagai pelindung dan pemelihara alam serta segala kekayaan sumber daya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber politik. Nah, implementasinya sebagai berikut ini. Pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial yang mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam pengambilan keputusan. Ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan. Keempat, dalam mencapai tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kelima, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Materi yang keempat, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila menjadi dasar sisi ke depan yang memberi inspirasi untuk membangun suatu corak tatanan sosial budaya. Membangun sisi ke depan masyarakat Indonesia. Pancasila juga dapat berfungsi sebagai kritik sosial kebudayaan. Maksudnya adalah Pancasila menjadi referensi kritik sosial budaya agar proses sosial budaya yang sangat cepat, terutama diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi dalam era global ini, tetap didasari dan dijiwai dengan nilai Pancasila sebagai bahan dialog dalam proses mencapai pembangunan yang sangat didambakan. Materi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan mendasar, yaitu mengenai sistem hukum yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Hukum merupakan suatu konstitusi yang memuat materi-materi konstitusi, yaitu A. Adanya perlindungan hak asasi manusia, B. Adanya susunan ketatanegaraan, dan C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan. Selanjutnya, materi keenam yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan agama. Pancasila sebagai paradigma pembangunan agama berupaya memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia, sehingga warga negara dapat hidup dalam kerukunan dan saling menghargai antar umat beragama, dan terwujudlah masyarakat Indonesia yang aman serta damai. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia tercinta ini. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia wajib beribadah kepada Tuhan dalam wilayah negara di mana mereka tinggal. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Pancasila penting digunakan sebagai paradigma pengembangan iptek karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan iptek dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Ada beberapa makna dalam Pancasila tentang pembangunan iptek, yaitu A. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, memberikan arti bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, namun juga dipertimbangkan maksud-maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan alam sekitarnya. B. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar moralitas bahwa dalam pembangunan iptek haruslah bersikap beradab. Pengembangan iptek yang merugikan tidak akan mewujudkan tujuan sebenarnya iptek, yaitu kesejahteraan. Dan C. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia, memberikan arti bahwa pengembangan iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, sehingga pengembangan iptek dapat memunculkan persatuan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap individu bebas dalam melakukan pengembangan iptek. Para pengembang iptek harus bersikap terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan teori lainnya. Serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arti bahwa pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Sekian pemaparan materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasan yang kami sampaikan. Kritik serta saran sangat membantu bagi perbaikan dan pengembangan untuk kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.